Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktara Mayanti dengan NIM B1B1222069 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Tujuan saya di sini ingin membuat video lanjutan dari materi saya jelaskan sebelumnya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya yaitu dari kelompok 2 mengenai struktur dan siklus keuangan Provinsi Jambi. Siklus APBD dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Yang pertama ada tahap perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cerminan dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat dengan RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang disingkat sebagai RPJMD. Untuk setiap jangka waktu 5 tahun, perencanaan jangka pendek berkaitan dengan tahun anggaran tertentu dan melibatkan penyusunan program dan proyek yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah selama periode tersebut. Tujuannya adalah menyesuaikan rencana jangka pendek dengan visi jangka panjang. Yang kedua, ada penyusunan dan penetapan. Setelah perencanaan selesai, pemerintah daerah mulai menyusun APBD. Ini melibatkan tahap perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak retribusi, dana transfer dari pemerintah pusat, dan sumber pendapatan lainnya. Pengeluaran diidentifikasi berdasarkan prioritas yang telah ditentukan selama perencanaan. Ini mencakup alokasi anggaran untuk berbagai program, layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai. Proses ini menciptakan rancangan APBD yang mencerminkan rencana perencanaan menjadi anggaran yang konkret. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kemudian setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintahan daerah. Yang keempat, ada pertanggungjawaban. Pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah atau disebut dengan Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam tahun berjalan. Sistematikanya ialah yang pertama rencana
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang tanggung jawab pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 hari masa kerja. Disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Yang kedua, ada penyampaian rancangan peraturan daerah, provinsi, dan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud di ayat 1 dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi. Yang ketiga, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 hari di masa kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Yang keempat, apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dengan peraturan gubernur. Yang kelima, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak terhitung diterimanya hasil evaluasi. Yang keenam, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, Gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur laporan keuangan pemerintahan provinsi. Struktur ini sudah disusun sesuai dengan standar SAP atau standar akuntansi pemerintahan yang berupa sebagai berikut. Yang pertama ada LRA atau laporan realisasi anggaran. Ialah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Yang kedua ada neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Yang ketiga ada laporan operasional atau disingkat dengan LO. Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas. Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas, pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan atau disingkat CALK, ialah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSA, LO, LPE, neraca, dan LAK dalam rancangan pengungkapan yang memadai. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.